Disclaimer, cerita dalam video ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis dan bersifat fiktif. Kesamaan apapun dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Kami tidak berniat menyinggung atau merugikan pihak manapun melalui cerita ini. Kisah ini ditulis untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan antara realitas dan fiksi secara bijak. Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari sebuah manhwa yang menarik. Bagi kalian yang belum menonton bagian sebelumnya, silakan cek di playlist. Oke, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Dokyeong yang akhirnya mengerti jika Sogo tidak akan bisa berubah. Maka dari itu, dia tak punya pilihan selain mengakhiri semuanya agar permasalahan ini tidak terus berlanjut. Merasa muak dengan nada menyedihkan, Sogo meminta Ryugasaki segera menghabisinya saja. Akan tetapi saat ingin melakukannya, terlihat seseorang tiba-tiba saja berlari ke arah mereka berdua. Terlihat di sana, ternyata orang itu adalah Kaito, dan dia segera menabrak Ryugasaki hingga membuatnya terhempas. Namun upayanya itu tidak berjalan mulus, di mana tangan Kaito juga mendapatkan sayatan. Lalu dia berteriak meminta para anak buahnya untuk berhenti berdiam diri dan segera melindungi tuannya. Mendengar itu, mereka pun segera mendatangi Dokyeong untuk mencegahnya mencapai Sogo. Di saat itu, Jang Seon yang melihat para musuh sedang menargetkan Dokyeong mencoba untuk pergi ke arahnya. Akan tetapi, dari arah belakangnya ada seseorang yang berteriak dan memintanya untuk menunduk. Seketika itu, sebuah lemparan senjata melesat melewati punggung Jang Seon, dan lemparan itu ditujukan kepada para penyerang yang mengincar Dokyeong. Mendapati adanya celah, Dokyeong pun langsung mengayunkan pisaunya untuk menghabisi mereka yang berada dalam jangkauannya. Sejenak Ryugasaki melirik dan mengenali senjata itu yang merupakan milik dari rekannya. Terlihat di sana, ternyata pelempar itu adalah Sion yang telah meminjam senjata milik Shuran. Lalu mereka pun segera berkumpul dan tujuan Dokyeong telah tercapai untuk menyelamatkan Sion. Dia dapat melihat luka yang diterima Sion sangat buruk dan seharusnya Sion mundur saja tanpa terlibat pertarungan. Hanya saja Sion tetap keras kepala karena dirinya masih bisa berdiri, bahkan mampu menghabisi para serangga Totsukagumi. Kaito merasa jika pihaknya kini telah terpojok dengan adanya Shuran dan Ryugasaki yang masih mampu bertarung dengan baik. Di sela itu, Kaito mulai menyadari adanya sesuatu yang aneh, di mana hanya ada para bawahannya di tempat ini. Ia bertanya-tanya, ada di mana pasukan Kolonel Seo? Karena seharusnya mereka membantu Sogo. Terlihat di sana, ternyata para prajurit elit Kolonel Seo telah mengamati pertarungan itu dan mereka hanya menunggu perintah dari kolonel untuk terlibat. Cerita mundur sejenak ke sebulan yang lalu. Waktu itu, Haesung datang menemui Kolonel Seo untuk membicarakan sesuatu yang penting. Haesung merasa bahwa sepertinya keluarga mereka semakin bertambah besar. Hanya saja kolonel tidak menganggap mereka semua sebagai keluarga, melainkan hanya sekedar tamu. Haesung berpendapat jika masalah ini tidak bisa diremehkan karena mata mereka dipenuhi ambisi. Jika dirinya tidak berhati-hati, maka ia pasti akan kesulitan mempertahankan pekerjaannya. Karena mejanya sudah siap, tapi jumlah anggotanya bertambah. Karena itu, berarti ada yang harus dikurangi karena ada terlalu banyak mulut yang harus diberi makan. Haesung mengingatkan agar kolonel seharusnya sadar jika dia terlambat mengurusnya, maka masalahnya hanya akan terus bertambah. Jika terus begitu, lama-lama mereka akan terlalu banyak, sampai-sampai mereka takut bagaimana harus mengurusnya. Merespon itu, kolonel berkata bahwa memotong dahan yang sudah terlalu panjang memang penting, tapi apakah ada caranya? Sembari membantu menghidupkan rokok kolonel, Haesung menjawab jika sebelumnya klan Totsukagumi berkata bahwa mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengguncang Taesan. Seluruh pertarungan ini akan bergantung pada perasaan Shogo dan Dokyeong. Ditambah ada Tianxiong yang sudah terpisah, dan penyebab utamanya pasti Wang Ho. Haesung merasa jika orang itu sudah banyak berubah, padahal dulu dia seperti anjing yang membabi buta.
Sekarang dia seperti ular yang rencana-rencananya tidak bisa dipastikan. Untuk saat ini, kita harus memastikannya sekali lagi. Apakah kita boleh terbawa emosi atau harus mengambil keputusan rasional yang terbaik? Kolonel Seo pun paham, dan dia menganggap jika Wang Ho pasti akan mengurus Tian Xiong milik Cha Yuhua. Jadi sekarang hanya tersisa Yilhak. Mendengar itu, Haesung pun segera berkata bahwa dirinya akan mengurusnya. Hanya saja, yang ini pasti akan mengakibatkan musnahnya semua organisasi di Seoul. Kolonel pun mengerti, dan ia akan menyampaikannya pada ketua. Ia juga akan memberikan wansing pada Haesung. Jadi gunakanlah sesukanya. Ia paham jika masalah ini tentang meja yang masih sama, hanya saja orangnya lebih banyak, tapi mereka masih bisa memulai rencana yang satunya lagi. Maka dari itu, ia memerintahkan Haesung untuk diam dan urus saja masalah wansing. Selanjutnya ia akan memberitahukannya nanti. Kini, Haesung telah menjalankan bagiannya, namun terjadi insiden yang sedikit mengejutkan. Sembari mengusap darah di bibirnya, Sung Tae mengakui jika pukulan Boris ternyata jauh lebih kuat dari yang ia kira. Mendengar Sung Tae yang berucap dengan bahasa Rusia, Boris merasa sedikit tak menyangka. Sung Tae menjawab bahwa dirinya sempat beberapa tahun tinggal di sana, lalu menunjukkan tato pengenalnya. Sung Tae mengaku jika dirinya dulu pernah bergabung dengan sekumpulan orang yang tinggal di gang kecil. Meski begitu, ia tetap mengetahui berbagai cerita menarik. Misalnya tentang orang yang menembak bos besar, lalu melarikan diri, dan Maxim adalah pelakunya. Belum sempat Sung Tae mengatakan lebih jauh, Boris langsung menodongkan pistolnya dan tak ragu akan menembaknya. Sung Tae terus memprovokasi dengan berkata, jika ini pasti pistol yang terkenal itu, pistol yang hanya diisi dengan satu peluru dan digunakan untuk menghukum pengkhianat. Mendengar itu, Boris pun tertawa. Ia menyebut Sung Tae bajingan karena telah mengetahui apa yang seharusnya tidak boleh diketahui. Di sisi lain, kepala polisi merasa kebingungan karena tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan menggunakan bahwa Rusia. Sementara itu, Haesung kini mulai melepaskan cengkeramannya pada baju Sung Min dan merasa cukup kesal karena Boris tiba-tiba ikut campur. Dengan nada dingin, Sung Min menyebut jika Haesung ternyata masih saja belum berubah dan sangat suka melakukan hal konyol. Haesung merasa bahwa sepertinya negosiasi yang mereka lakukan mendapatkan hasil kegagalan. Meski begitu, sembari berjalan pergi Haesung mengingatkan agar Sung Min memikirkannya matang-matang lagi nanti. Sung Tae tak henti-hentinya memprovokasi Boris dengan gayanya yang tengil. Boris yang masih kesal hendak menembaknya, namun Sung Min segera menghentikannya. Boris pun hanya bisa menurut dan berusaha meredam amarahnya. Dalam benaknya, Haesung merasa jika tujuan utamanya telah tercapai. Jika dirinya bisa mengikat kaki si Boris, maka seharusnya itu sudah cukup. Di saat yang sama, Gu Jun masuk untuk menemui Sung Min dan secara tidak sengaja berpapasan dengan mereka. Sejenak Sung Tae pun merasa terkejut dan langsung menoleh ke arah Gu Jun. Tanpa sadar, pikirannya mengingat sosok Myung Hwan, kakak tertuanya di gudok generasi lama. Ia pun bertanya-tanya, apakah mungkin dia adalah putra Myung Hwan. Di sela itu, tiba-tiba saja Haesung mendapatkan panggilan telepon dari Kolonel Seo. Kolonel pun bertanya apakah semuanya berjalan dengan lancar. Haesung menjawab, selain masalah-masalah kecil, semuanya tetap berjalan sesuai rencana. Ia telah mendengar jika Sogo dan Dokyung saat ini sedang bertarung. Jika salah satu dari mereka sudah tamat, maka kita akan segera mencapai tujuan akhir. Hanya saja Kolonel Seo memintanya untuk melupakan hal itu, dan Haesung yang mendengarnya seketika menjadi terkejut. Haesung pun bingung dengan perubahan mendadak ini. Namun Kolonel berkata bahwa masalah ini akan menjadi pelik jika Shogo sampai mati. Haesung merasa jika ini sama saja seperti sedang membuang masakan yang sudah hampir matang. Tapi Kolonel Seo tetap memaksa Haesung untuk mengikuti perintahnya. Jadi ia memintanya untuk melindungi Shogo bagaimanapun caranya. Kemudian Kolonel memberitahukan sesuatu yang tidak diketahui. Namun tubuh Haesung seketika gemetar saat mendengarnya. Di sisi lain, terlihat Kaito masih terus memerintahkan anak buahnya untuk bertahan dan melindungi Shogo.
Lalu tiba-tiba saja para prajurit Kolonel Seo datang mendekatinya. Mereka langsung mengerubungi Kaido, sekaligus memisahkan kedua belah pihak demi menghentikan pertarungan. Melihat itu, Dokyung mengaku bahwa sedari tadi dirinya sudah bertanya-tanya mereka ada di mana dan kenapa baru keluar sekarang. Di saat yang sama, pemimpin prajurit itu segera mendekatinya sembari meminta agar Tuan Dokyung menghentikan pertarungan cukup sampai di sini. Sontak Dokyung pun merasa kebingungan, apalagi dia dipanggil dengan sebutan Tuan, seakan sedang dihormati. Si pemimpin memberitahu bahwa dirinya baru saja menerima 2 perintah dari atas, dan yang pertama adalah mengamankan Shogo. Dokyung merasa tak terima, bahkan tidak akan berhenti di sini hanya karena ucapan dari seseorang yang tidak penting. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja Kaido berlari ke arah Dokyung dan berniat akan menghabisinya. Hanya saja dia malah diserang dan dihentikan oleh pemimpin prajurit elit. Kaido segera bertanya tentang apa yang sedang orang itu lakukan, karena mereka seharusnya berada di pihak yang sama. Tanpa memperdulikan itu, pemimpin tersebut menambahkan bahwa perintah kedua yang ia terima adalah mengamankan keselamatan Ryugasaki. Mendengarnya, mata Dokyung pun terbelalak. Ia sulit percaya mengapa situasi tiba-tiba bisa menjadi seperti ini. Di sisi lain kita diperlihatkan, ternyata pemimpin Oyama kini telah berada di Korea dan sedang bersama dengan Kolonel Seo. Kolonel pun bertanya, apakah Tuan Oyama sudah puas karena ia sudah menuruti semua kemauannya. Dan Tetsuji di sana hanya tersenyum senang. Pemimpin prajurit memberitahu bahwa target Wansing saat ini adalah untuk melindungi keselamatan pribadi Tuan Ryugasaki dan Oyama Shogo. Dokyung pun kesal dan bertanya mengapa mereka melakukannya secara tiba-tiba. Dengan tenang, pemimpin itu menjawab bahwa dirinya akan memberikan rinciannya nanti. Untuk sekarang ia hanya akan bilang jika ini adalah permintaan dari Jepang, yaitu Oyama Tetsuji. Di momen itu, tiba-tiba saja Shion menyela dan meminta agar Dokyung mengabaikan hal itu. Karena ini adalah kesempatan kita dan kita perlu memutarbalikkan situasi di sini. Sembari mencoba untuk mempertahankan tubuhnya, Shion berkata bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia akan bertarung dengan sekuat tenaganya. Hanya saja Dokyung segera menghentikannya karena kondisi Shion sudah sangat tidak baik-baik saja. Dokyung sudah paham garis besarnya, yaitu Tetsuji ingin menyelamatkan Shogo, tapi tujuan ia datang ke sini hanyalah untuk menyelamatkan Shion. Jadi Dokyung meminta agar Shion jangan melakukannya terlalu berlebihan karena tujuan utama sudah tercapai. Shion pun pada akhirnya menurut dan ikut pergi meninggalkan tempat itu bersama Dokyung. Shogo yang tidak puas mencoba untuk mengejar Dokyung, namun ia dihentikan oleh pemimpin prajurit elit. Dengan nada kesal, ia mengingatkan bahwa orang luar sebaiknya jangan ikut campur. Lalu ia pun berteriak keras memanggil Ryugasaki dan mengajaknya untuk melunaskan hutang mereka. Hanya saja Dokyung di sana tidak memperdulikannya dan hanya terus berjalan keluar. Dalam benaknya Dokyung berpikir, jika itu adalah cara berpikir Tetsuji, maka dirinya akan memainkan peran anak berbakti sekali ini saja. Namun ia harus memberitahu sesuatu padanya. Jika lain kali dirinya pasti akan benar-benar membunuh Shogo. Dengan itu, pertarungan antara Ryugasaki dan Shogo berakhir dengan tidak adanya korban jiwa di antara mereka. Di sisi lain, Tetsuji pun berterima kasih pada kolonel karena mau mendengarkan permintaan seorang pak tua dengan baik. Kolonel Seo menanggapinya dengan santai, namun dalam hatinya ia sungguh merasa kesal. Melihat Tetsuji membuat kolonel teringat akan Baek Dokyung, seorang bajingan yang selalu tersenyum, tapi isinya penuh dengan tipu daya. Sebelum kolonel Seo benar-benar pergi dari sana, Tetsuji tiba-tiba saja bangkit sembari berkata bahwa mereka harus merapikan masalah di sini. Terlihat di sana, ternyata sebelum kejadian pertemuan mereka telah terjadi insiden terlebih dulu. Cerita pun mundur ke 5 jam yang lalu ke Hotel Oyamagumi yang ada di Tokyo. Waktu itu, Tetsuji baru saja menyelesaikan rapat dadakan yang membahas proyek Wansing. Ia pun berterima kasih pada mereka yang sudah menyempatkan waktu untuk datang.
Seorang pria menanggapi bahwa itu tidak masalah karena Oyama yang memimpin, wajar bagi mereka mengikutinya. Namun pria lain berpendapat bahwa Project Wansing adalah usulan yang tak terduga, padahal ia telah mendengar jika Tetsuji akan segera pensiun. Mendengar itu, Hideo merasa kesal, menganggap jika rekannya itu menolak perintah. Namun Nojima menjawab bahwa dirinya hanya bertanya. Di saat yang sama, Tetsuji pun menghentikan perdebatan mereka dan menganggap jika memiliki pertanyaan adalah hal yang wajar. Ia mengakui bahwa dirinya tiba-tiba saja tertarik pada banyak hal di usia tuanya saat ini. Kedua putranya telah sangat merepotkan, sehingga ia agak kurang sehat belakangan ini. Jadi, jika mereka punya pertanyaan mengenai proyek ini, mereka bebas datang dan bertanya kapanpun. Sejujurnya, ia akan merasa lebih tenang jika mereka bicara padanya seperti itu. Jadi pertimbangkanlah segera, karena ia akan selalu menunggu. Setelah selesai dengan rapatnya, Tetsuji kini sedang menuju Korea bersama dengan rombongannya. Dalam perjalanan, Tetsuji bertanya pada asistennya tentang bagaimana kejadian tadi. Asistennya menjawab bahwa itu sesuai dugaan. Tatapan semua orang telah berubah. Mereka pasti berencana untuk memperkuat pengaruh organisasi. Dengan kesempatan ini, Tetsuji membenarkannya dan menganggapnya wajar karena semuanya hanya bagian dari segerombolan pria licik. Jadi masih terlalu awal untuk memadamkan apinya. Tapi itu bukanlah masalah utama, melainkan Osaka, Kyoto, dan bahkan beberapa bos lokal di Tokyo sudah ada banyak kekosongan. Tetsuji merasa bahwa mereka pasti percaya jika ini adalah peluang yang sempurna untuk mengguncang situasinya. Terlihat rombongan Tetsuji kini sedang melewati perbaikan jalan. Di dalam mobil, Tetsuji terus berbincang mengatakan bahwa sejumlah besar anggota dari Oyama yang disebut berada di puncak Jepang telah mundur. Ditambah lagi, ada konflik-konflik internal mengenai pemilihan penerus, tapi sekarang dengan pengenalan Project Wansing di Jepang, mungkin akan ada banyak pikiran gelap yang berputar di kepala mereka. Sesaat setelah mobil Tetsuji melewati petugas perbaikan jalan, petugas itu secara mengejutkan ternyata adalah komplotan Kolonel Seo dan melaporkan informasi padanya. Tak lama kemudian, dari arah lain, muncul sebuah truk besar yang melesat kencang mengarah ke rombongan Tetsuji. Seketika itu, truk tersebut langsung menabrak mobil paling depan yang mengawal Tetsuji. Para penjaga itu segera bergerak dan berkata bahwa mereka harus mengutamakan melindungi Tuan Tetsuji. Namun saat pria itu hendak keluar dari mobilnya, tiba-tiba saja ia mendapatkan tikaman tepat di lehernya. Dalam waktu singkat, semua pengawal yang ada di kedua mobil penjaga itu telah ditumbangkan oleh para pekerja konstruksi. Dan dari situ, cerita pun bersambung. Hehehehehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya, agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya, jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.